Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 5 ya. Halaman berapa? Halaman 125. 5 pangkat 3. 125. Oke. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Ya, dengan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, setiap video ada tema berapa, halaman berapa, ya. Apabila linknya ada di kolom deskripsi, silakan dilihat di atasnya kolom komen. Ya, apabila linknya nggak bisa dipakai ya karena link itu efektif untuk laptop atau komputer. Jadi masuk saja ke channel, cari ini playlistnya kelas 5 buku tematik gitu ya. Oke. Kita akan bahas ya, peristiwa heroik ya, banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi, termasuk Surabaya ini tempat Pak Ali tinggal. Kemerdekaan Indonesia ya, para pejuang ya, peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Bukan hanya Jepang ya, Belanda juga ya, Inggris juga sempat kembali ke Indonesia ya. Jadi perang 10 November ya itu kita melawan Inggris, itu pasukan Inggris ya. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Lagu ini dikarang oleh C. Simanjuntak ya, Donya Bes ya. Marsia itu kita kayak orang baris berbaris gitu, mars gitu ya. Jadi kita harus menyanyikannya dengan semangat gitu. Ya. Kita nyanyikan sama-sama. Dinyalakan dulu. Biar enak. Saya dunia nggak pakai bass ya, pakai C saja. Maju tak gentar. Ambil suara dulu. Maju tak gentar. Maju tak gentar. Membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Ya, paling nggak begitu hafal ternyata lagu ini ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Nggak puas nyanyi yang tadi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Lumayan. Walaupun ternyata
beberapa baris tidak begitu hafal ya, terutama yang bagian akhirnya. Ya, tapi ya kita menyanyikan lagu tersebut itu dengan apa ya? Dengan semangat gitu ya. Jadi kita merasakan semangat yang dirasakan para pejuang kita ya saat kita menyanyikan lagu seperti itu. Ya kan? Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Ya, saya merasakan semangat ya. Jadi merasakan semangat ya para pejuang ya. Jadi kita merasakan semangat yang dirasakan para pejuang saat membela kemerdekaan ya. Jadi apalagi musiknya bagus gitu, dem 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 gitu, wah semangatnya itu waktu 17 Agustus ya, merasakan semangat para pejuang saat membela kemerdekaan. Bagaimana nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar. Jadi temponya di sini nada ya. Kita mulai dari nada, kita do-nya tadi pakai bass ya. Tapi Pak Ali waktu nyanyi tadi pakai C tadi. Ya, di sini karena Pak Ali cocoknya suaranya C mungkin ya. Ya, terbatas kemampuan vokalnya ya. Biramanya 4/4 ya. Kita lihat di sini dalam satu baris itu ada 4 ketukan ya. Jadi maju tak gentar gitu ada 4. Oke. Kemudian sekarang tempo ada Marsia tadi ya. Artinya temponya ini termasuk tempo yang cepat. Ya, jadi Marsia seperti bisa diartikan kayak cocok untuk deg seperti orang berbaris, seperti drum band ya. Jadi seperti orang berbaris. Ya. Jadi maju tak gentar. Apakah lirik Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Iya. Ya. Lirik tersebut lirik tersebut ya menunjukkan ya bahwa dalam bertempur melawan penjajah para pahlawan ya maju dengan gagah berani ya, dengan semboyan merdeka atau mati. Jadi daripada hidup terjajah lebih baik mati berkalang tanah. Wah gitu ya, semangat zaman dulu itu, merdeka atau mati. Dan ini ditulis tembok-tembok di tempat-tempat yang biasa dilihat, di pamflet-pamflet, merdeka atau mati ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Kita merasa yang kita bela ini benar, jadi berani karena benar. Maju tak gentar, hak kita diserang, hak kita, tanah air kita, negara kita diserang sama mereka, kita pertahankan. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, jangan satu persatu, ya serentak semuanya. Kita sudah punya pengalaman ya, perlawanan yang sporadis yang tidak serentak tidak membuahkan hasil. Maju serentak tentu kita menang. Kita punya keyakinan akan kemenangan akan kita raih. Bergerak serentak, menerjang, terjang. Ya, kita membayangkan diri kita seperti harimau yang gagah berani perang, ya, menerkam mangsa. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Gitu ya, semangat. Ya. Peragakan gerak berikut dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berjalan tegap ke depan. Wah, sambil memegang panah ini ya. Wah. Jadi mengayunkan gendewa ke depan,
lalu tarik ke atas. Gendewa berarti busur panah ini ya. Berlari kecil, pandangan ke arah gendewa. Gerakan meluruskan tangan kanan ke atas, lalu menekuk pandangan menatap tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Ini siap untuk berperang ya, para serikandi dan archer pemanah kita. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Setiap ketemu orang, merdeka, selalu seperti itu ya, pakai merdeka selalu diucapkan. Namun belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana, korban pun banyak berjatuhan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afne di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris berusaha melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tentara tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncongi tentara sipil Belanda yang disebut Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Palagan Ambarawa terjadi pada 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu minta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan pada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Ya, kita mengenalnya sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris, Nasution, Suryadi Suryadharma. Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain adalah Letkol Soeharto, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Ada perundingan Linggarjati, diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. Sermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya menguasai kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri atas negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama
Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 ya, di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Ini adalah dianggap netral ya. Kapal ini. Isi perjanjian sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhrum, Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Perjanjian ini sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan pergerakan militer dan mengembalikan tawanan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMB ya, kita singkatnya. Cari tahu jawaban dari pertanyaan ini. Mengapa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Ya, karena pihak asing, terutama Belanda, ya, pihak asing, terutama Belanda sekutu, ya, pihak asing, terutama Belanda sekutu, Jerman, ya, Inggris ini wakil dari sekutu ya. Belanda sekutu dan Jerman tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Jadi kita harus mempertahankannya. Apa maksud perjuangan fisik dan diplomasi? Perjuangan fisik adalah perjuangan dengan kontak senjata. Secara fisik ya, perjuangan diplomasi perjuangan ya di meja perundingan. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November? Sebenarnya ada dua ya yang melatar belakangi. Yang pertama itu dikibarkannya bendera merah, putih, biru atau bendera Belanda. Ya, bendera Belanda. Ya, saya tadi sempat membawa catatan ya. Ya, di bawah waktu itu Belanda di bawah pimpinan ya Mr. Plukman. Ya. Ini Belanda. Ya, akhirnya arek-arek Surabaya marah dan merobek bendera merah putih biru bagian birunya dan dikibarkan lagi. Kemudian terjadilah insiden ya. Terjadi tembak-tembakan juga di situ ya. Terus kemudian nah ini meninggalnya Jenderal Malabi. Ya. Tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Ya. Malabi, ya. Meninggalnya itu di sekitar Jembatan Merah, Surabaya. Sekarang apa isi perjanjian Rumroyen ya? Jadi isi perjanjian Rumroyen ada di sini ya, tinggal ditulis ulang saja. Mana tadi? Ini Linggarjati, Renville, Rumroyen. Ya. Jadi ini ditulis ulang aja, ini semuanya ya. Nah, sudah dalam bentuk poin-poin, tinggal nulis ulang ini.
Ini adalah isi perjanjian Royan. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Kemudian apa yang dimaksud dengan agresi militer Belanda dan kapan terjadinya? Jadi agresi militer Belanda. Serangan yang dilakukan Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi ada agresi militer 1, militer Belanda. Yang pertama itu adalah tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda 2 itu terjadi pada 19 Desember 1948. Ya. Oke. Pamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan kolom-kolom berikut. Ya, di sini perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya. Bentuk fisik, ya. Kalau perjuangan fisik tadi tinggal kita kita tulis ulang saja. Ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ya, tadi juga ada pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah ya, 15 Desember 1945 di Jawa Tengah. Di Yogyakarta, Jawa Tengah. Yogyakarta. Di Ambarawa. Jelas ada Ambarawa. Ambarawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus ada lagi Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Ya, tahun berapa ini? 23 Maret 1946. 1946. Kemudian ada Medan Area. Di sini terjadi pada tanggal 10 Desember 45. Kemudian ada lagi serangan umum 1 Maret ya, serangan umum 1 Maret ya 1949 di Yogyakarta. Kalau bentuk perjuangan diplomasi itu ada perjanjian Linggarjati tadi ya, perjanjian Linggarjati, Linggarjanji di Linggarjati ya, di Linggarjati Cirebon, Jabar. Tahun berapa ini? 10 November 46, 10 November 1946 di Linggarjati Cirebon. Ya, Jawa Barat. Kemudian ada perjanjian Renville. Ya. 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 48 ya, 1948. Kemudian ada di atas kapal Renville ya, di atas
kapal USS Renville. Ya, di kapalnya Amerika. USS itu Amerika ya. Kemudian ada perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen. Ya. Oleh Rum dan Royen ini nama orang ini. 17 April tahun 1949 di Jakarta. Terus kemudian ada perjanjian apa lagi di situ? Ya ini aja cukup ya. Kita lihat. Ya, tadi saya sudah bikin resumenya. Linggarjati, Renville, Rum-Royen. Oke. Udah semuanya ya. Itu secara diplomasi. Ya. Perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Kalau fisik ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Ya, jika memakai senapan api itu pun hasil dari rampasan, sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Nah, seperti ini ya, meriam. Perjuangan pada waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara pantang menyerah. Walaupun para penjajah di Indonesia menggunakan senjata modern ya, tentu saja suhu udara saat itu sangat panas dan saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Wah, ini masuk ke materi IPA ini. Ya, berbincang tentang panas. Tentu kamu masih ingat akan kalor. Termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda pada pembelajaran yang lalu. Kita telah buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Nah, sekarang kita buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Ya, pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih, apakah yang keluar dari cerek? Uap, air. Ya, dari mulut cerek keluar asap putih ya. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena menguap adalah sebagai berikut. Bensin ya, jika dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis, menguap. Minyak kayu putih dibiarkan dalam botol terbuka dalam waktu lama akan berkurang isinya. Baju basah akan kering jika dijemur di bawah panas matahari. Percobaan yang pertama mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan adalah kompor spiritus. Ya, kompor spiritus ini kompor dengan bahan bakar spiritus ya. Panci tertutup, dudukan pembakar, air secukupnya. Cara kerja, tuangkan air ke dalam panci, ya kan? Siapkan kompor spiritus dan dudukan, kemudian nyalakan. Panaskan air dalam panci tertutup di atas kompor spiritus. Berilah tanda tinggi permukaan air pada dinding panci. Tunggu beberapa saat sampai terlihat ada sesuatu yang keluar dari permukaan air, bergerak melayang ke udara. Setelah beberapa saat tutuplah panci rapat-rapat. Bukalah tutup panci dengan hati-hati, lihatlah dan perhatikan sesuatu yang terdapat pada tutup panci. Panaskan air dalam panci tanpa tutup lagi, kemudian bandingkan jumlah air dalam panci dengan jumlah air pada waktu awal sebelum dipanaskan. Lihat tanda tinggi permukaan air pada dinding panci. Ceritakan pengalamanmu pada saat ceritakan pengalamanmu dalam bekerja sama saat melakukan percobaan. Ketika kamu menuangkan air dalam panci, benda berwujud apakah air itu cair? Bagaimanakah suhu air sebelum dipanaskan dalam kompor spiritus? Sama dengan udara sekitar. Sama dengan udara sekitar. Yaitu dingin ya, dingin. Ya, kira-kira udara sekitarnya 27 derajat Celciusan kurang lebih. Ya, sekitar 27 derajat Celciusan. Apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Ya.
Apa yang terjadi pada saat air dalam panci diletakkan di atas kompor spiritus? Air akan menyerap energi panas ya dari yang dikeluarkan kompor spiritus, yang diberikan kompor spiritus. Setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci berwujud, apakah benda itu, yaitu uap air, berwujud gas? Setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka, apa yang tampak pada permukaan tutup itu? Embun. Dari manakah asal air yang ada di tutup panci itu? Air yang menguap. Panci yang menguap. Setelah air dipanaskan beberapa saat, bertambah atau berkurangkah air dalam panci? Berkurang. Kalau dibuka ya, berkurang. Jika berkurang, kemanakah air itu hilang? Air itu menjadi uap dan terbang ke udara. Kegiatan yang telah kamu lakukan di atas menunjukkan dengan kalor atau energi panas, ya air akan berubah wujud menjadi uap. Asal ya sudah mencapai kurang lebih 100 derajat ya. Ya 100 derajat pada suhu normal, pada keadaan normal. Ya sebelum itu ya penguapannya tidak bisa kita amati. Ya penguatan bisa kita amati kalau sudah mencapai 100 derajat. Percobaan 2, mengamati perubahan wujud benda, karena belum kelihatan asap putih, belum ada. Ya, mengamati perubahan wujud benda. Alat atau bahan: sapu tangan, air dalam mangkuk. Ya, cara kerja: siapkan alat dan bahan. Ya, celupkan sapu tangan ke dalam air, jemur sapu tangan di bawah terik matahari, amati sapu tangan setelah dijemur. Ya. Jemur sapu tangan di bawah terik matahari, amati keadaan sapu tangan setelah dijemur. Ya, kesimpulan. Ya, sapu tangan basah mengandung air. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air, bentuk gas. Ya, kalau nggak sampai 100 derajat, uapnya nggak bisa kita amati dengan mata telanjang, tapi bisa kita perhatikan perubahannya. Uap air akan bergerak ke udara yang suhunya lebih dingin. Ya. Setelah semua air berubah menjadi uap, ya, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan perubahan suhu, perubahan wujud. Membuktikan perubahan wujud pada dari benda, membuktikan energi atau kalor, energi panas, kalor atau energi panas, terjadi perubahan wujud benda, bukan terjadi ya, membuat perubahan wujud benda ya, dari benda cair menjadi benda uap atau gas. Ya ini kurang pas kalimatnya ya. Setelah percobaan ini membuktikan kalor atau energi panas terjadi membuat perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda panas. Jadi membingungkan kalau dengan kata terjadi. Beruntunglah kita memiliki pejuang-pejuang bangsa yang mempunyai semangat pengabdian, keikhlasan dalam berjuang. Para pejuang tersebut merupakan putra-putri pilihan,
mempunyai kualitas diri yang baik, cakap di bidangnya, dan berbudi pekerti luhur. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati yang patut kita teladani. Nah, sekarang kamu renungkan dan pikirkan apa manfaat dari mempelajari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya adalah kita bisa merasakan betapa beratnya ya perjuangan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, sehingga kita punya kewajiban untuk menjaganya. Apakah kehidupan sehari-harimu sudah mencerminkan sikap yang menghargai jasa para perjuang? Tuliskan jawabanmu pada kolom. Tulislah perilaku teladan yang dimiliki yang ditujukan para pejuang. Ya, perilaku teladan pantang menyerah, berani, gigih, ya, demi membela kebenaran dan keadilan, demi membela kebenaran dan keadilan. Ya, apakah kehidupan sehari-harimu sudah mencerminkan sikap menghargai jasa para pejuang? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikutnya, ya. Ya, sebagian ya. Maksudnya ada bagian yang belum, ya. Kita ya mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Ini adalah wujud ya kita menghargai jasa para pahlawan, kita mengenang ya, jasa para pahlawan dan perjuangannya. Ya, mungkin dalam bentuk karya lukisan, dalam bentuk puisi. Ya, ini adalah cara kita mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam bentuk seni, mungkin ya. Nah, bekerja keras merupakan wujud kita menghargai para pahlawan, karena para pahlawan itu berjuang agar kita bisa belajar dengan nyaman, ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena para pejuang itu berjuang ya rela menyerahkan jiwa raganya demi agar anak cucunya yaitu kita ya bisa mengisi kemerdekaan ini ya dengan tenang, ya bisa belajar dengan nyaman. Ya sekarang kita tinggal belajar, maka kita belajar dengan nyaman sekarang. Nyanyikan lagu Maju Tak Gentar depan orang tua dan anggota keluargamu, yang lain nyanyikan dengan nada tempo yang tepat. Jangan lupa mintalah pendapat orang tuamu. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, dengan tepuk tangan aja ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.